Oke, kemudian, nah ini bisa kalian baca sendiri di situ ya. Nah, materi yang akan kita pelajari di aplikasi turunan itu hanya ada dua kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu adalah tentang garis singgung, kurva, sama kemonotonan fungsi. Kemonotonan itu apa sih? Kayak gini. Nah, ini namanya monoton naik. Nah, monoton itu ada dua, monoton naik, monoton turun gitu ya. Yang ini monoton turun, besar gitu ya. Ini arahnya ke sana nih. Ini berarti nanjak, itu berarti naik gitu ya. Ini turun, itu monoton turun gitu. Nah, nanti di kemonotonan itu kalian akan menentukan kapan di mana, di daerah mana, x sekitar x berapa gitu ya. Selang kalau di sini A, oh berarti naiknya itu di ini misalnya B di sini ya. Oh ini naik itu monoton naik pada interval gitu ya, pada interval. Nah, nanti kalian mencari intervalnya. Oh, ini di kirinya A, berarti X kurang dari A. Atau karena ada lagi naik nih di sini. Atau X harus lebih besar dari B gitu ya. Nah, ini nanti kemonotonan itu seperti itu. Kalian akan mencari interval-interval di mana dia grafik kita akan naik, di mana grafik kita akan turun gitu ya. Kalau misalnya kasus yang real gitu kan, berarti kasus COVID gitu kan. Nah, di Indonesia ini kok sekarang mulai meledak lagi nih. Nah, grafiknya nanti kalian akan mencari nih di mana akan terjadi puncaknya gitu ya. Nah, atau kapan grafiknya akan apa stasioner. Stasioner itu berarti dia grafiknya lurus aja nggak bertambah gitu ya. Kasusnya nggak bertambah gitu. Saat kapan? Nah, ini adalah waktunya nih. Misalnya, oh bulan Juni nih, berarti sudah mulai berkurang gitu ya misalnya. Tuh, di ini turunan itu berfungsi seperti itu. Nah, bagian yang kedua, kita lebih fokus ke nilai max min fungsi. Jadi kayak gini. Misalnya dia mencapai maksimum, data kita maksimum itu di mana nih? Kan grafik itu pasti akan ada puncak, ada akan lembah gitu ya. Nah, ini berarti titik balik minimumnya di mana nih? Kita tahu menentukan waktunya nih kapan nih gitu ya. Sebenarnya ada yang ketiga nih, menentukan menggambar grafik ya. Tapi menggambar grafik kita bisa memakai bantuan GeoGebra, jadi nggak usah lah. Nah, yang pertama dan kedua ini tanpa menggambar grafik kita udah tahu nih, oh kapan dia akan turun, kapan dia akan naik, kapan dia mencapai max, kapan dia mencapai min, tanpa harus melihat gambarnya, begitu ya. Kita analisa dari fungsinya saja. Oke, kemudian kita lihat ke peta konsepnya. Aplikasi turunan itu nanti yang akan kita bahas adalah tentang eh, garis singgung, kemudian kemonotonan, kemudian max min, sama di permasalahan kontekstual gitu ya, yang menggambar grafiknya nanti kita kan tinggal input data ke GeoGebra, kita udah langsung tahu gambarnya. Tapi yang penting adalah analisa yang di sini nih, tanpa harus menggambar grafik kita udah bisa membuat simpulan gitu ya. Nah, jangan lupa setelah kita menganalisa ada simpulannya di akhir gitu ya, simpulan akhirnya. Jangan sampai lupa. Nah, kemudian ini rumus-rumus turunannya kemarin kita pelajari, yang 4 rumus itu ya, jangan ketinggalan karena nanti analisanya pasti membutuhkan rumus itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita masuk ke kegiatan pembelajaran yang pertama. Nah, kita akan membahas tentang garis singgung, kemudian kemonotonan fungsi. Nah, tujuannya adalah yang terpenting. Minimal kalian harus bisa apa nih? Gitu ya. Menentukan kemiringan atau gradien garis singgung, kemudian di suatu titik tertentu atau syarat tertentu gitu ya. Nah, ini menentukan persamaannya. Ada persamaan garis normal. Nah, garis normal itu apa? Nanti kita akan bahas. Garis normal itu adalah garis yang, nah ini kalau misalnya ini garis singgung, di titik ini yang misalnya ini kena. Ini persamaan garis singgung. Ini kurvanya ya. Nah, garis normal itu yang ini. Garis normal itu yang ini. Ini harus tegak lurus, ini persamaan garis normal. Nah, PGN, PGS itu garis singgung, ini PGN itu garis normal. Harus tegak lurus gitu ya syaratnya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah menentukan selang monotonan fungsi ya. Kapan dia naik, kapan dia turun. Ini adalah minimal. Minimal kalian harus bisa menguasai itu.
Oke, nah di sini saya masih cantumkan rangkuman rumus supaya kalian nggak bolak-balik, tapi saya menyederhanakan nih, yang kemarin GX, KX saya jadikan U sama P, sama aja ya. Yang penting kalian nggak ketukar-tukar rumus. Nah, ini kemiringan garis singgung di di awal bab turunan kalian sudah membahas ya bahwa gradien itu merupakan turunan gitu ya, turunan fungsi ya. Ini adalah definisi kan, definisi turunan. Nah, nanti kalian tinggal menurunkan pakai rumusnya aja gitu ya. Nah, perhatikan. Persamaan garis singgung itu rumusnya nggak jauh-jauh dari rumus persamaan garis lurus ya. Y min Y1 sama dengan MGS. Ini MGS saya tambahin GS, itu maksudnya gradiennya kemiringannya dari garis singgung gitu ya. X1 Y1 ini adalah titik singgung. Titik singgung. Nah, jadi kalau misalnya ini kita mau cari gradien di titik A ya, karena B kan yang bergerak ya mendekati titik A. Berarti gradien di titik A. Nah, titik A ada di sini. Garis singgungnya adalah yang ini, gitu ya. Maka titik ini adalah X1 dan X2 ini adalah titik singgung. Gitu. Nah, gradiennya itu adalah kalau kalian memakai rumus, jangan lupa gradien garis singgung itu adalah F aksen X1 ya. Kurva itu setelah diturunkan X-nya diganti dengan X1 dulu. Kalau belum, ya belum jadi gradien gitu ya. Masih jadi persamaan gradien gitu ya. Jadi gradien itu harus angka. Tapi kalau misalnya X-nya yang mau dicari, nah berarti persamaan gradien. Nah, atau kalau fungsinya dalam Y berarti dy per dx, di mana X-nya kalian jadikan X1. Ini bukan 1 ya, tapi dia X1. Yang ini deh, maksud saya. Ini saya kayaknya kurang nambahin X-nya. Kurang ya, ditambahin ya. X1 bukan X sama dengan 1. Nah, kemudian garis normal. Nih, perhatikan. Persamaan garis normal itu karena di titik yang sama ya tadi ya, di atas nih. Di titik yang sama. Nah, ini titiknya sama. Ini adalah X1, Y1. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah gradiennya. Yang berbeda hanya di gradiennya. Jadi, M garis normal itu sama dengan min 1 per MG. Kenapa begitu, Bu? Karena kita punya syarat nih. Nah, waktu kelas 10 atau waktu SMP saya lupa kalian membahasnya. Ini perhatikan. Dua garis dikatakan sejajar apabila gradiennya sama. Oke. Kemudian dua garis dikatakan tegak lurus, paling tegak lurus apabila gradien pertama dikali gradien kedua hasilnya harus minus atau kebalikan negatif. Ini sama aja ya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal. Nah, perhatikan di bawah ini contoh yang pertama. Tentukan persamaan garis singgung kurva yang Y sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 4 pada titik. Nah, titik 2,6 itu berarti jadi titik singgung ya. X1, Y1. Ini adalah titik singgung. Nah, titik singgung ini, jadi kalau kita mau menentukan persamaan garis singgung, persamaan garis singgung kurva, minimal kita harus ada titik singgung dan gradien garis singgung. Nah, ini minimal yang harus kita punya adalah dua hal ini. Jadi di sini baru ada titik singgung. Oh, berarti saya harus cari gradiennya. Nah, gradiennya berarti cari gradien. Caranya gimana? Cara turunkan kurvanya ya. Turunkan kurva. Selalu ya, kurva. Ya udah, berarti kurvanya tadi dia sama dengan ya udah Y aksen atau F aksen X ya, sama aja ya. Y itu sama dengan Fx. Berarti 3X pangkat 2, ini 3. Nah, baru kemudian kita tahu bahwa MGS ini harus dicatat baik-baik. Gitu. Jadi, kita punya MGS kita sama dengan, ya udah masukkan ke sana ya. 3 kali X1-nya tadi berapa? 2. Nah, berarti 2 kuadrat min 3 jadinya 9 ya. Nah,
Kalau MJS sudah ada, ini titik singgungnya udah ada, MJS-nya udah ada, ya udah PJS-nya bisa dicari. Persamaan garis singgung, kurva ya, kurva. Nah, berarti Y min Y1 sama dengan MJS dikali X min X1. Nah, Y min Y1-nya jangan ketuker ya, Y1-nya adalah 6 sama dengan 9 kali 9X 18 dikurangi 6 min 2. Nah, gitu. Apakah jelas teman-teman? Yang jenis pertama? Masih paham ya? Urutannya pokoknya minimal, kalau ditanya persamaan garis singgung kurva, minimal kita harus punya titik singgung dan punya gradien. Nah, sekarang contoh yang kedua, yang B ya. Yang B itu udah lebih kompleks lagi. Gimana ya? Kita geser ke kanan aja. Y akar 6X. Oke. Ini. Sekarang yang B. Tentukan persamaan Y sama dengan akar X min 3 yang tegak lurus terhadap garis 6X plus salah 3 3Y min 4 sama dengan 0. Nah, kita analisa dulu, kita jadi cek dulu soalnya itu ya. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan persamaan garis singgung kurva. Ini adalah persamaan kurva ya. Ini adalah saya pakai warna yang berbeda. Ini adalah persamaan kurva nih, ya ini persamaan garis. Nah, dia harus tegak lurus terhadap garis ini. Nah, berarti kalau kasusnya seperti ini, kira-kira kita harus cari apa dulu nih? Saya tanya sama siapa ya? Grace. Kalau soalnya seperti ini, kita harus kemana dulu nih? Kan tadi minimal, nah ini. Persamaan garis singgung, kurva, itu minimal kita punya titik singgung sama gradien garis singgung gitu kan. Nah, kalau soalnya ini kita larinya kemana dulu nih? Cari titik singgung dulu apa cari gradien dulu kira-kira? Halo, Grace. Gradien dulu, Bu. Ya, apa Grace? Kita cari titik singgung dulu, apa cari gradien dulu? Kira-kira Grace. Yang mana dulu gitu ya, Bu? Yang mana dulu? Supaya nanti kita kalau analisanya benar, kita nanti langkahnya, oh betul, jadi nggak bakal muter-muter gitu. Oke. Kira-kira kalau soalnya seperti ini, kamu harus larinya ke titik singgung dulu atau ke gradien dulu kira-kira? Gradien mungkin, Bu. Oke, gradien ya. Cari gradien dulu. Nah, caranya dapatnya dari mana, Grace? Gradiennya dapatnya dari mana? Dari yang Y akar X min 3 kali, Bu. Lebih mudah dari persamaan garis yang sudah diketahui, Grace. Oke? Ya, dari garis. Persamaan garis. Nah, ini kita anggap sebagai AX plus BY plus C sama dengan 0. Ingat, M-nya adalah waktu SMP. Gradien garis kalau persamaannya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0, gradiennya adalah min A per B. Gitu ya. Ingat ya. Nah, berarti di sini MJ-nya jadinya sama dengan berapa, Grace? MJ-nya berapa jadinya? MG itu dari A per B, Dari Bu. sini. Ini 6 per 3, jadinya 2. Ya, berarti min 2. Ya, jadi dari min 6 per 3 ya, jadi min 2. Oke.
MG-nya dapat nih. Nah, artinya tegak lurus apa? Tegak lurus itu artinya MGS jika dikali sama MG, hasilnya harus berapa, Grace? Kalau tegak lurus, perkalian Min dari 1. min 1. Oke, nah ini rumus. Ini rumus lagi. Nah, sekarang kita tinggal substitusi aja nih. Kita mau cari MGS. MG kita udah dapet nih, min 2 kan? Nah, sama dengan min 1. Jadi MGS-nya berapa, Grace? Setengah. Setengah. Oke, nah kita udah dapet nih. MGS-nya sudah dapet. Ini tujuan pertama kita udah dapet. Cari gradien tadi ya. Nah, ini yang pertama. Berarti yang kedua, sekarang kita mencari apa, Grace? Yang kedua, cari Garis singgung. kok garis singgung? Ini tadi. Titik. Titik, ya. Sebelum garis singgung, kita butuh titik singgung dulu. Cari titik singgung. Nah, buat cari titik singgungnya, kita kemana lagi nih, Marcel? Marcel. Marcel? Di mana Marcel? Marcel bukan dari kelas ini. Kok marah? Vincent. Mau panggil Vincent pantas kan diem aja ya. Aduh. Iya, Bu. Ayo, Vincent. Aduh, kenapa ibunya bisa nge-lag ya? Yo, Vincent. Saya itu kalau lihat wajahnya Vincent nih pengen manggilnya Marcel mulu deh. Yuk, Vincent. Cara mencari titik singgung gimana? Yang 1/MGS itu gimana, Bu? 1/MGS. Itu mah persamaan garis normal. Ini kan? Maksudmu yang ini kan? Ini persamaan. F aksen X pangkat 1 gimana, Bu? Oh. Gimana? Gimana? F aksen X pangkat 1. X1. X1. Oh, yang ini. Mana? Yang ini. Iya, Bu. Berarti kita butuh cari apa dulu nih, Vincent? Berarti kan tadi kamu maksudnya cari turunkan kurvanya dulu, aksen dulu dong, ya kan? Ya nggak? Kamu tadi maunya ke sini kan? Yang ini kan, Vincent? Ini kan maksudmu? Ya nggak? Iya, Bu. Nah, kalau mau ke sini, berarti kita butuh apa? F aksen dulu, ya kan? Nah, kita cari F aksen dulu. Mana lewat? Nah, berarti di sini langkahnya adalah turunkan kurva. Kurva Y sama dengan tadi apa? Akar X min 3 kan? Nah, sekarang turunin. Vincent, aksen X ya. Apa Vincent? Turunannya. X min 3 pangkat 1/2. X min 3 pangkat 1/2. X min 3 pangkat 1/2. Oh, ini maksudnya. Terus diturunkan. Turunannya apa? Caroline hilang ya? Caroline? Wifi-nya Caroline mati. Mati, oke. Ya, Vincent. Turunannya apa? Setengah X. Setengah. Setengah X pangkat 1/4. 1/4. Vincent. Pakai rumus keberapa nih? Y sama dengan min setengah, Bu. oke. Saya hapus ini. Pangkat min setengah, terus udah itu doang. Apa lagi? Udah, Bu. Ya.
kali 1 ya, turunan dari yang di dalam ini. Nah, ini bentuk sederhananya adalah 1/2 akar X min 3 itu ya, Vincent ya. Iya, Bu. Nah, kalau udah dapat ini, baru kamu pakai yang tadi itu. Saya pakai warna merah deh, biar kelihatan. Jadi, jangan lupa, MGS itu nilainya sama dengan F aksen. Nah, ini jangan lupa masukkan ke sana. Jadinya dapatnya apa, Vincent? MGS-nya berapa, Vincent? Min 1. M. Setengah maksudnya. Nah, setengah F aksen X1 berarti 1/2 2 akar X tambah akar 3. X min 3. X1 min 3. X-nya diganti X1 ya. Oke. Kemudian, diapain lagi, Vincent? Kalau udah dapat bentuk ini, diapakan lagi? Dicari X1-nya. Gimana caranya? Substitusi bukan, Bu? Kok substitusi? Dipindah. Apa? Apa? Akarnya dihilangin dulu, Bu. Dikali silang dulu. Ya kan? Benar nggak? Kali silang. Berarti 1 dikali 2. Jadi akar X1 min 3 sama dengan 1 kan? Iya, Bu. Oke, terus abis itu baru diapain? Langsung dibagi bisa nggak, Bu? Kok dibagi? Kuadratkan kedua ruas dulu. Kan katanya ngilangin akar. Oh iya, dikali. Ya. Nah, jadinya X1 min 3 sama dengan 1 kuadrat ya, 1 ya. Jadi X1-nya berapa, Vincent? 4, Bu. Yes, oke. Nah, setelah dapat X1, langkah berikutnya apa? Cari apa, Vincent? Udah dapat tuh X1-nya. Kemudian cari apa lagi? Cari Y1-nya ya, Bu? Ya, betul. Cari Y1. Caranya? X1, substitusi X1 sama dengan 4 kemana? Kemana? Ayo, substitusinya. Tuh. Cari Y1. Maka, substitusi X1 kemana nih? Ke garis apa ke kurva? Ayo, Vincent. ke garis ya, Bu? Ke kurva dong. Kita kan mau cari titik singgung kurva. Oke. Nah, jadi harus di kurva ya. Jadi kita nggak tahu nih garisnya itu sebenarnya nempel sama kurva apa enggak gitu kan. Kalau X1 ini kamu substitusi ke garis, ya nggak bisa jadi nggak nyambung gitu kan. Kan kita mau cari persamaan garis singgung kurva ya. Jadi harus ke kurva. Oke. Y sama dengan akar X min 3. Oke. Berarti kita dapat Y1 sama dengan akar dari 4 min 3 ya. Berapa persen? 1 ya. Oke, kita ketemu nih. Titik 1 tadi nilainya adalah 4,1. Nah, kemudian MGS kita tadi setengah ya. Nah, perhatikan nih, kalau kita udah dapat 2 nih, kan minimal kita dapat 2 nih. MGS sama titik singgung udah dapat. Nah, baru langkah terakhir adalah menentukan persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung kurva. Nah, rumusnya apa, Sen? Sen persamaan garis Y. Apa, Sen? Y dikurang Y1 sama dengan 1/MGS kali X kurang X1. Jangan super ya, MGS langsung ya. Berarti Y min 1, 4. Nah, jangan ketuker ya, X1 sama Y1-nya. Nah, ya udah sih, tinggal cari Y sama dengan nih. Setengah X min 1 ya. Benar, Vincent. Dah jadi. Atau, Bu, kalau saya kali 2 semua boleh nggak? Boleh. Jadinya adalah X min 2Y min 2 sama dengan 0. Nah, ini juga boleh. Sampai ini juga boleh, gitu ya. Oke. Silakan, teman-teman yang mau bertanya. Langkah yang mana?
Sudah jelas atau belum? Nih, saya ulang lagi. Jadi apa? Ini jenis soal yang kedua ini beda ya sama yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kan titik singgungnya udah ada tuh, gitu kan. Maka langkah berikutnya tinggal cari gradien. Kalau yang di sini tuh titik singgung nggak ada, gradien nggak ada, tetapi kok ada kata-kata tegak lurus terhadap suatu garis. Oh, berarti pasti cari gradien dulu nih supaya langsung dapet. Nah, artinya tegak lurus itu apa? Gradien garis singgung kalau dikali sama gradien yang diketahui di soal nilainya harus min 1. Nah, dari situ kita udah dapat MGS-nya. Nah, kalau sudah dapat MGS-nya, langkah berikutnya adalah ya cari titik singgung, gitu kan. Nah, cara menentukan titik singgung tadi persamaan garis sudah dipakai. Yang belum dipakai apa? Kurva. Ya udah kurvanya diturunkan gitu ya. Turunkan kurvanya, lihat persamaan kurvanya itu bentuknya apa fungsinya gitu ya. Kalau bentuknya komposisi nih, berarti kalian harus menurunkan pakai rumus komposisi gitu ya. Kalau bentuknya pecahan, berarti saya harus menurunkan pakai rumus pecahan. Nah, jadi harus diingat lagi rumus-rumus kemarin gitu ya. Nah, karena di sini bentuk komposisi, maka kita turunkan fungsinya dengan rumus komposisi atau aturan rantai. Nah, setelah ketemu turunannya, jangan lupa nih, persamaannya MGS itu adalah F aksen X1, gitu ya. Kalau X-nya kita ganti X1 di turunan kurvanya, maka kita ketemu nilainya sama dengan MGS. Nah, karena kita mencari titik singgung, berarti konsentrasikan kita mau cari nilai X1 dan Y1. Berarti dari persamaan ini, kita peroleh nilai X1-nya. Kalau X1 udah dapat, nah berarti ini nih, berarti saat di sini kita memanipulasi aljabarnya ya. Manipulasi aljabar, jadi kita utak-atik gimana caranya supaya dapat X1-nya gitu ya, tinggal pindah-pindah buah dan seterusnya. Nah, cara mencari Y1 berarti karena X1 Y1 adalah titik singgung kurva di kurva, maka substitusinya harus ke kurva, jangan ke persamaan garis yang lain-lain. Nah, setelah dapat Y1 ya udah berarti titik singgung udah komplit, MGS udah ada, berarti langkah berikutnya adalah menentukan persamaan garis singgung kurva. Nah, ya udah, ini rumusnya selalu seperti ini. Nah, kalau ditanya Bu, kalau pertanyaannya adalah tentukan persamaan garis normal nih, saya tambah-tambah sendiri ya. Persamaan garis normal. Nah, persamaan garis normal tadi rumusnya apa ya, Tessa? Teresia? Tessa? Bisa mati lagi. Apa ya? Tessa? Teresia? Halo Bu. Oke. Persamaan garis normal tadi rumusnya apa? Y min apa? Y min Y1 Sama dengan dengan min 1 per min M 1 per M GS ya. dalam kurung X kurang X min 1. Oke. Nah, Bu, Y1X1-nya siapa? Nah, ya ini tetap yang titik singgung tadi ya. Ini tetap X1. Nah, MGS-nya tetap yang setengah tadi ya. MGS tetap yang setengah. Nah, kita tinggal memasukkan di sana aja. Berarti kita dapat Y min, Y1-nya berapa? 1. Begitu. X min 4. Nah, bedanya adalah di MGS-nya ini doang ya. Letak kalau persamaan garis singgung di sini langsung MGS. Kalau persamaan garis normal di sini min seper. Nah, bedanya cuma di sini. Y1 X1 sama. Berarti di sini kita sederhanakan dulu bentuknya ini. Y min 1, berarti ini berapa, Tessa? Min 1 dibagi setengah berapa hasilnya? Berapa, Tessa? Min 1 dibagi setengah. Min 2 Bu. Min 2, oke. Min 2. X min 4. Nah, kemudian tinggal dikali ke dalam ya.
Berarti Y sama dengan min 2X plus 9 ya. Ini 8 ditambah 1. Ini udah, ini garis normal. Gitu ya. Paham? Bedanya hanya di gradiennya. Oke. Plus, Gloria, Eta, Anda, Audrey. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke ini. Nah, perhatikan teman-teman gambarnya tadi ya, bayangannya. Tadi yang soal A tadi kan titik segitunya udah ada ya di sini, 2,6 itu ada di sini. Maka langkah berikutnya adalah tinggal menentukan kemiringan garisnya ya. Kemiringan garisnya ada, ya udah garis singgung kurva. Kurvanya yang warna coklat ini. Nah, sekarang yang B. Diketahui sebuah kurva Y sama dengan akar X min 3 itu yang biru. Kecil kayak gini ya, karena akar ya, jadi dia nggak mungkin Y negatif ya. Kan ini akar itu harus selalu positif nih. Oke. Nah, sekarang diketahui tadi persamaan garisnya adalah yang ini tadi. Ini persamaan garis yang 6X plus 3Y min 4 sama dengan 0 tadi ya. Kemudian dia mintanya persamaan garisnya harus menyinggung kurva dan harus tegak lurus terhadap garis ini. Nah, berarti pasti kita dapat M-nya. Ini adalah garis G, yang ini adalah garis singgung GF. Nah, berarti gradiennya yang ketemu duluan ya. Kemudian gradien itu adalah turunan dari kurva ya, ya nggak? Nah, berarti kita dapat titik singgung dulu. Ini adalah titik singgung. Ya udah, kalau udah dapat titik singgungnya, gradien dapat dari garis yang ini, maka tadi kenapa tadi saya bilang X1-nya jangan substitusi ke garis. Kenapa? Karena garisnya belum tentu ada di kurva gitu kan, bisa jadi jauh sekali gitu. Jadi selalu substitusinya ke kurva karena kan intinya kita mau cari titik singgung kurva. Gitu. Ya udah, yang ini adalah garis singgungnya. Gitu ya gambarannya ya. Jadi urutannya tadi kalian harus tepat. Kenapa? Karena kita menganalisa secara tanpa gambar gitu ya, tanpa ada bayangannya. Jadi kalian harus mulai bisa membayangkan tanpa melihat gambar aslinya, kalian udah bisa membayangkan, gitu ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Tentukan persamaan garis singgung sama garis normal. Kurva. Pokoknya gini, kalau misalnya Bu, nanti kalau di sini tidak disebutkan kurva, pokoknya kalau Pak ini udah mulai pangkat 2, pangkat 3, itu pasti kurva gitu ya. Kalau garis itu yang dia derajatnya 1. Nah, di titik beraksis, nah, aksisnya 1 nih. Aksis itu apa ya? Sidan, kamu ada? Oke. Sidan, aksis itu apa, Dan? Aksis itu nilai apa? Yang X bukan? Baik, oke, X1 ya. Karena aksis di sini ini nanti termasuk di titik singgung ya. Oke, X1-nya ketemu 1. 1. Nah, berarti tidak, kalau soalnya hanya diketahui titik singgungnya, hanya diketahui aksisnya doang, maka langkah berikutnya kita harus cari apanya nih, tidak? Y1, Bu. Y1. Oke, berarti ini cari pasangannya dulu. Nah, caranya gimana, Fidan? Pakai rumus persamaan garis singgung. No. Cari Y1 kok. Tidak. Pasangan X1. X1, Y1 itu merupakan apa? Titik, Bu. Titik singgung. Nah, kalau titik singgung, dia bukan gradien, maka substitusi harus ke kurva asli, oke? Iya, Bu. Ya, substitusi X1 sama dengan 1 ke kurva asli. Nah, ini catatan-catatan seperti ini penting nih kalau kalian mau belajar nih, perlu ya, supaya kalian ingat lagi rule-nya, urutannya itu seperti apa. Nah, berarti kita dapat nih, berarti Y1 sama dengan masukkan aja ke sana nih, karena X1 berarti tinggal 2. Nah, berarti titik singgung kita udah dapat nih. Titik singgung
Sudah lengkap, X1, Y1-nya adalah sama dengan 1,2. Nah, berarti tinggal cari apa, Fidan? Setelah titik singgung dada, berarti kita larinya kemana sekarang? Cari apa? Gradien bukan, Bu? Gradien, betul. Cari gradien. Caranya gimana? Caranya, Fidan. Kalau yang garis singgung F aksen X1, Bu. Oke, nah ini kita caranya turunkan dulu kurvanya. Nah, berarti kita dapat Y aksen sama dengan F aksen X dulu ya. Sebelum ke gradien kita mencari turunannya dulu. Jadinya adalah 6x kuadrat min 10x min 1 ya. Nah, X1. Nah, gitu ya urutannya ya, turunkan dulu baru F aksen X1 itu adalah MGF. Berapa jadinya? 4 min 5 ya. Nah, ya udah. Kalau gradien sudah ada nih, kemudian titik singgung sudah ada nih. Nah, ya udah. Tinggal persamaan garis singgungnya nih. Persamaan ukur Pak. Ya udah, Y min Y1. Nah, berarti Y X1-nya berapa? Y1-nya dulu ya. Min 2 sama dengan min 5 kali X min 1. Ya udah, Y sama dengan 1. Apakah jelas? Kalau absis doang nih, oh berarti cari pasangannya dulu. Jangan diturunkan dulu ya. Oke. Turunan itu untuk mencari gradien. Jadi kalau masih mencari pasangan titik, substitusinya adalah kekurvaan. Oke, semoga paham. Nah, ini bisa dibaca di sini ya caranya ya. Oh, garis normalnya belum ya. Oke. Nah, berarti garis normalnya, kalau garis singgungnya tadi udah dapat ya, ini ya, garis singgung ya. Berarti garis normal, jangan lupa nih rumusnya, bedanya hanya di gradiennya doang ya. Gradiennya. Jadi diseperkan tadi min seper. Min 5 jadinya seper 5. Oke, tinggal dikali-kali nih. Bentuknya pecahan kayak gini juga boleh, atau dibulatkan boleh. Nah, fungsinya dibulatkan itu nanti kalau bentuknya PG ya. Tapi kalau uraian kalian bentuk pecahan juga boleh gitu ya. Sekarang apakah ada pertanyaan tentang persamaan garis, teman-teman? Ini tadi kan ada persamaan garis, sama yang kedua adalah kemonotonan ya. Nah, kita belum membahas kemonotonan, kita baru yang persamaan garis. Persamaan garis dulu nih, apakah ada pertanyaan? Silakan sebelum kita lanjutkan. Eva, sudah paham? Paham, Bu. Oke, Tom, sudah paham, Tom? Paham, Bu, sejauh ini. Oke. Kita lanjutkan sekarang ya, yang kemonotonan. Ini belum soal cerita, jadi belum terlalu agak ribet ya. Nah, kemonotonan itu apa? Kemonotonan itu tadi tentang monoton naik dan monoton turun ya, ada dua hal, monoton naik dan monoton turun. Nah, ini bisa kita amati dari grafik ya. Nah, nanti kita bisa harus bisa nih menentukan interval monoton naik, monoton turun tanpa melihat gambarnya dulu, tanpa menggambar dulu ya, tanpa kita input fungsi ke GeoGebra, kita tahu nih intervalnya gitu ya. Nah, ini yang akan kita pelajari di sini. Nah, nanti tugas kalian adalah menentukan ini nih, batas-batas ini di mana sih gitu ya. Nah, tadi naik turun itu berdasarkan ini tadi ya. Ini kalau arahnya ke sana itu ya naik ya, selalu dari X kecil ke X besar. Jangan dibalik ya, kalau kebalik nanti kalian jadi kebalik-balik. Nah, kita lihat definisinya dulu ya, sama teoremanya. Definisi pertama. Misal kita mempunyai fungsi f yang terdefinisi di selang interval i, gitu ya. Nah, fungsi f itu nanti akan disebut naik, monoton naik di selang interval tertentu nih i. Jika kita mengambil nih, misalnya saya contoh ini grafiknya ke sana ya. Nah, misalnya kita mengambil x1 nih di sini, ini x1. Nah, nilai y-nya di sana ya, ini x1, ini y1. Nah, kemudian x2 di sini. Nah, nilai Y2-nya di sana, Y2. Nah, perhatikan teman-teman. Maka Y1-nya juga akan kurang dari Y2 nih. Y2 itu apa sih, Bu?
fx1. Jadi saat x1 kita substitusi ke fungsinya kurvanya ya. Ini adalah y sama dengan fx. Nah, kalau dia sama nih, ini kurang dari, yang nilai fungsinya juga kurang dari ya. Yang ini nilai x, yang ini nilai fungsi ya. Nilai fungsi y-nya. Nah, ini artinya naik nih, naik. Monoton naik. Nah, tetapi nanti saat kita menghitung, ternyata kok fx1 itu lebih besar, kebalik nih. Oh, berarti gambarannya kayak gini. Gambarannya dia tuh kebalik ketukar. Saya pakai garis lurus aja deh. Ini x1-nya di sini nih, ini berarti y1 ya. Nah, x2-nya di sini. Ini x2. Nah, ini nilai y2 di sini. Nah, dari sini kelihatan deh ya. X1-nya udah kurang dari x2. Kenapa? Ini Y2 ya. Kenapa Y1 itu malah lebih tinggi daripada Y2? Oh, kebalik berarti turun. Begitu. Paham ya? Jadi definisi itu berdasarkan nilainya. X sama Y-nya, gitu ya. Oh, ternyata kok sama nih, berarti naik grafiknya. Oh, ini kok kebalik nih nilai Y-nya, berarti dia turun, gitu ya. Nah, Bu, kok susah ya? Kita harus mencari nilai nih kalau fungsinya nanti akar-akaran atau angkanya jelimet 0, atau seperberapa kan susah ya. Nah, karena definisi itu agak luas nih dan kita harus menghitung nilai-nilai fungsinya, maka muncullah teorema yang menyederhanakan dari definisi gitu ya. Muncullah teorema. Nah, kita nggak usah pakai nilai deh. Gitu. Kita kan tahu nih naik turun itu berdasarkan kalau gradiennya kurang dari 0, ini lebih besar dari 0 ya, dia pasti naik gitu kan. Nah, gradien itu apa? F aksen X kan, lebih besar dari 0 kan, dia naik pasti. Nah, kalau turun itu X yang sudah kita bahas selama ini gitu kan. Ya udah, kita pakai gradien aja deh, biar nggak usah nyari nilai gitu ya. Nah, muncullah ini. Jadi kita bisa menentukan interval dia akan naik kapan jika f aksen x-nya lebih besar dari 0 nih pada selang interval i ini. Nah, dia akan turun jika apa? Oh, ini nih kebalik ya. Saya kepas itu Pak belum ngubah. Nah, yang bawah pokoknya turun itu yang kurang dari ya. Oke. Nah, sekarang kita akan berdasarkan teorema aja dulu. Nah, perhatikan. Ada gambar nih, fungsi naik, fungsi turun di bawahnya. Perhatikan, ini kan arahnya ke sana ya, karena X-nya kan dari kecil ke besar. Arahnya ke sana, nah ini nanjak nih. Nanjak ya udah F aksen X lebih besar dari 0 atau gradiennya lebih besar dari. Nah, ini arah panahnya kan ke sini ya, turun nih. Oh ya udah F aksen X kurang dari 0. Nah, ini nanjak lagi, lebih besar lagi, gitu ya. Nah, nanti kita tahu arah gambar grafik kita, bayangannya aja kita menggambarnya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Yang ketiga, diketahui fungsi fx, tentukanlah interval agar kurva fx ini naik dan kurva fx turun. Pertanyaannya. Maka, cara menjawabnya adalah karena berkaitan dengan naik turun, kita berdasarkan teorema aja ya, berdasarkan f aksen x-nya aja. F aksen X, kita pertama-tama mula-mula kita turunkan pertanyaan. Berarti, oh, 3 kali 3 berarti X kuadrat min 4X min 5. Nah, kurva turun. Naik aja deh dari naik. Karena urutannya di situ yang kita ini juga naik dulu ya. Kurva naik, jika, nah, syaratnya apa? Yang atas nih naik, F aksen X harus lebih besar dari 0 atau gradiennya harus positif. Nah, f aksen x kan kita udah hitung tadi. X kuadrat min 4x min 5 harus lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita dapat bentuk apa nih, Sam? Ya, Bu. Ini dapat bentuk apa nih? Yang ini bentuk apa nih? Bentuknya yang naik atau turun, Bu? Maksudnya. Bukan, ini bentuk dari materi matematika yang sudah pernah kamu bahas nih, kamu pelajari. Kalau kamu ketemu bentuk X kuadrat min 4X min 5 lebih besar dari 0, ini adalah materi apa di matematika? Nanti kalau dimasukin ke geo itu bentuknya yang melingkar gini. Melingkar. Apa tuh ya namanya? Apa? Ya, namanya apa sih?
Ini namanya adalah pertidaksamaan kuadrat. Ya kan, bukan sama dengan kan? Pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini dipelajari kapan nih? Kelas Pertidaksamaan 10 ya. kuadrat. Nah, kelas 10. Nah, sekarang saya menggiring kamu sebenarnya untuk menemukan cara mengerjakan pertidaksamaan kuadrat. Itu gimana caranya, Sam? Ingat nggak? Yang difaktorin dulu gitu. Oke, faktorkan. Jadi apa? Jadinya X minima dan X plus 1. Oke. Nah, dari sini, kalau sudah dapat bentuk pemfaktoran ini, kemudian apa, Sam? Kemudian, Gambar garis bilangan ya, Bu? Atau cari X-nya dulu. cari X-nya dulu, berarti X sama dengan Sama 5. dengan 5, 1. X sama dengan 1 ya. Iya. Kenapa pakai sama dengan, Sam? Nggak pakai yang tanda ini lebih dari? Karena harus kita uji coba dulu di garis bilangan. Ya, karena kita belum yakin, belum tahu nih, kita masih cari batasnya dulu gitu ya. Nah, sekarang baru kita gambar garis bilangannya. Nah, harus urut ya. Min 1 sama 5. Diisi penuh, diitemin atau Kosong, dikosongin? karena nggak ada Sam? sebenarnya. Kosong. Oke, karena yang diminta hanya lebih besar dari 0. Oke, dari sini kita dapat 3 wilayah ya, Sam ya. Nah, sekarang kita ambil angka-angka di luar batas ya. Ini min 2, di sini 0, di sini 6 ya, Sam. Oke. Ini, teman-teman, garis bilangan ini adalah garis bilangan tentang gradien. Maka, kalau kita menguji salah satu titik di garis bilangan, kita substitusinya kemana, Sam? Cari yang positif gitu. Enggak, kan ini garis bilangan tentang gradien. Nah, kalau kita mau cari wilayah yang positif atau negatif, itu ujinya kemana? Kepersamaan apa? Kepersamaan itu, pertidaksamaan kuadrat itu. Bukan ke situ. Keturunannya, ke F aksen. Jadi uji titik ke F aksen X, oke? Keturunannya ya, karena dia tentang gradien, oke? Oke. Paham maksud saya? Oke. Ya udah, kita menghitung F aksen 0 aja ya, paling mudah ya. Yep. Ya, F aksen 0 jadinya 0 kuadrat min negatif. Nah, oke, berarti kita bisa tulis nih di atasnya 0 itu min. Ya udah, di sini plus, di sini plus. Oke, paham? Yep. Ya. Plus itu artinya apa? Naik, arahnya ke sana, gitu ya, naik. Min itu artinya arahnya ke sini, turun. Plus lagi naik, gitu ya. Nah, ya udah, dari garis bilangan ini kita udah langsung tahu nih interval naik dan turun, oke? Ya udah, tinggal bikin simpulannya aja. Jadi grafik F akan naik pada interval apa, Sam? Nyebutinnya, Sam. Jadi grafik F akan naik pada interval X kuadrat min 4X. no. Baca di garis bilangan. Baca garis bilangan. Naik itu yang ada tulisannya plus, naik itu, Sam. Kamu tinggal bikin intervalnya. Berarti interval X sama X kurang dari min 1 gitu ya? Yes. Ada 2 tempat atau hanya 1 tempat? 2, Bu. Berarti dan X lebih besar dari Atau no dan. Atau ya? Atau karena dia union, bukan irisan. Oke? Baik. Oke, jadi harus atau, karena kita menggabungkan. Jadi bisa milih di kirinya min 1 atau boleh milih di kanannya 5. Oke, jadi atau. Oke. Jadi di sini X lebih besar dari 5 ya. Oke, sekarang grafik akan turun. Jadi kita naik turunnya langsung satu gambar aja ya, nggak usah dipisah. Langsung dari satu gambar kita udah ketemu min plusnya gitu kan. Akan turun pada interval? Pada interval min 1 lebih kecil, X lebih kecil 5 gitu ya. Oke, ya, udah selesai simpulannya. Apakah paham urutan kerjanya? Pak, jelas, Pak? Bisa.
Masih bisa ngikutin ya, Bisma? Bisma, Bisma, Bisma. Halo, Bisma? Oh, Jelas ya? jelas. Oke. Saya belum ngecek nih, Bisma, kamu udah pakai meja kah? Ya, Bu. Mana coba? Oke, udah kan. Sip. Jocelyn? Tevi, jelas? Oke, mantap, mantap. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini bahasannya bisa kalian lihat di sini. Bu, kok yang di modul terpisah? Nah, kalau misalnya kalian tadi mau ngikutin ini supaya lebih ringkas, boleh ya. Kan ini kita udah tahu nih di sini. Oh, ini itu kan turun, ini nanjak, turun, nanjak. Nah, ya udah, ini langsung aja saya ambil. Ini kok naik ya? Ini turun ya? Nah, ini jelas-jelas turun ya. Oke. Nah, perhatikan gambar aslinya. Nah, di sini. Ini gambar dari GeoGebra aslinya nih. Ternyata kurang dari min 1, ini 0 di sini ya. 0 di sini, ini berarti min 1 nih. Nah, ini nanjak nih ternyata. Oke, naik kan tadi nih di sini. Kemudian di antara min 1 sampai 5 dia turun tuh. Turun ke sana kan? Ya benar kita nih kan. Kemudian setelah 5 ke atas itu naik lagi. Jadi tanpa kita mengetahui gambar aslinya, kita hanya menggambar garis bilangan dari min plus gradien, kita udah langsung bisa menentukan, oh grafiknya kayak begini, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang berikutnya nih. Fungsinya udah pakai yang pecahan nih. Interval naik dan turun, fx, saya bikin fx aja. Ini aja ya, di bawahnya sini. X kuadrat plus 3. Contoh 2. Contoh 5, 4 ya. Tentukan interval fungsi naik dan fx sama dengan x pangkat 2 plus 3 min x min 1. Nah, teman-teman, kalau kalian dapat fungsi pecahan, maka nanti menurunkannya pakai rumus pecahan ya. Turunkan fungsinya pasti. Berarti kita dapat f aksen x sama dengan turunannya apa nih? Dimas, Dimas. Dimas, 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 mana orangnya? Ya, oke. F aksennya, ya turunannya apa Dimas? Rumusnya masih ingat nggak Dimas? Turunan fungsi pecahan. Apa ya? Tadi. Lupa, Bu. Nah, cara mudah menghafalkannya aja. Cara mudahnya kalau ini kita bilang sebagai ini atas, ini bawah. Nah, udah ngafalinya biar gampang. Jadi kita langsung aja masukin di sini ya, f aksen x sama dengan baru kemarin lo ulangan minggu kemarin. Yuk, jadi saya mau cek ingatan jangka panjangmu itu bagus enggak. Mana nih? Saya bikin dulu deh nih. Nah, kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Karena pecahan kan? Yang depan ini apa, Dim? Satu kali X min 1. 1 kali, kok 1? Kenapa 1? Ini X kuadrat plus 3 tuh, Dimas.
kali X min 1-nya benar, tapi depannya apa? Salah. Harusnya apa? Dua X. Nah, jadi turunan atas kali bawah gitu ya. Nah, terus dikurangi. Dikurangi apa? Depan benar nih. Turunan atas dikali bawah, dikurang apa nih? Belakangnya. Ayo. Kebalikannya aja nih, Mas. Tadi yang depan itu kan turunan atas dikali bawah nih. Berarti yang belakang? 1 kali X kuadrat plus 3. 1 kali X kuadrat plus 3. Nah, gitu cara gampang hafalinnya di Mas. Pasti kamu nggak usah buka-buka lagi, udah apa? Turunan atas kali bawah, dikurangi turunan bawah kali atas. Nah, pernya yang bawah apa? X kuadrat plus 3 kuadrat. Bawah dikuadratin. Bawah kuadrat aja di, oke? Nah, harus ingat soalnya. Nah, pembilangnya tinggal dirapiin. Jadinya apa? Pembilangnya jadi apa? Dua X kuadrat min 2X. Langsung aja dikurang. 2X kuadrat min X kuadrat jadinya. X kuadrat ya. Oke, terus. Min. X kuadrat min 2X plus 3. Plus min, Dimas. Ini nggak sedikit ini. Oh iya. Kan dikali, Dim. Oke. Nah, kamu jangan panik dong. Biasa aja tahu. Nah, ini adalah F aksen X. Udah nggak bisa diapa-apain lagi ya. Nah, kemudian syaratkan sekarang syarat jika apa Dimas? Ayo, syaratnya apa ya? Grafik F akan naik jika Pak baru aja nih. F aksen X lebih dari 0. Oke, F aksen X lebih besar dari 0. Nah, F aksen X kita udah cari nih. Berarti X kuadrat tinggal masukin ya. X min 1 kuadrat harus lebih besar dari 0. Nah, ini bentuk apa, Dim? Bentuk apa nih? Pertidaksamaan pecahan ya. Waktu kelas 10. Pertidaksamaan pecahan. Nah, caranya diapain? Pasti sama ya. Waktu kelas 10 kan difaktorin ya. Sama Pak Widi apa Pak Bobi. Faktorkan. Nah, berarti pembilangnya faktorkan, Dim. Jadinya apa? Ayo, Dim. Hasil pemfaktorannya apa? X kuadrat min 2X min 3 dikali ketemu min 3 dijumlahin ketemu min 2. Faktornya min 3 berapa dan berapa? Aduh. Min 3 ketemu min 2. Nah, faktornya 3 berapa dan berapa? Cuma 1 sama 3 kan? Nggak ada yang lain kan? Karena dia 3 itu prima kan? Ya kan? Nah, supaya dijumlahin ketemu min 2 berarti yang min 3. Ya. Nah, ini yang kita tahu. Berarti plus 1 sama min 3 kan pembilangnya. Nah, yang bawah ya udah X min 1 dikuadratkan ya udah X min 1 kan. Nah, kalau udah dapat seperti ini, kita cari X-nya. X pembuat 0. X pembuat 0. Plus 1 nih sama dengan 0, berarti dapat X-nya adalah min 1. X min 3 sama dengan 0, kita dapat X-nya min 3 ya, plus ya. Ini X. Kemudian, yang dari penyebut nih, X min 1 sama dengan 0, oh berarti X-nya adalah 1. X min 1 sama dengan 0, berarti dapat X-nya adalah 1. Oh, ini kembar nih. Kembar. Nah, perhatikan teman-teman. Kalau ada kasus kembar seperti ini, jangan dianggap satu aja, Bu. Saya tulis satu aja, jangan. Kenapa? Karena habis ini kita mau gambar garis bilangan. Supaya
Nah, kita ke sini aja biar fungsi X aksennya nggak hilang. Nah, kita mau menggambar garis bilangan nih, gambar garis bilangan. Angka-angka pembuat 0 ini kita masukkan di sini nih. Yang 1, kemudian 1, oh satunya ada 2, kita bikin cabang. Nah, kemudian ini akan 3. Jadi wilayahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, teman-teman. Karena X-nya ada yang kembar tadi di 1. Nah, sekarang kita mencari XX di wilayah-wilayah. Jangan batas ya. Karena ini min 1 berarti saya ambil di sini min 2, di sini ambil 0, di sini ambil 2, di sini ambil 4. Nah, ini adalah tentang gradien. Berarti substitusinya kemana tadi, Dimas? Ganti deh, Fabian Bisma. Fabian Bisma. Ya, oke. Bisma, karena garis bilangan kita itu berkaitan dengan gradien, maka kita substitusinya nanti uji titiknya ke mana substitusinya? Persamaan garis kurva bukan? Kan gradien. Apa? Gradien kok, kalau gradien kemana? Ke fungsi asli atau keturunan? Iya, garis normal. Iya, asli. Gradien kok, nyari gradien Bisma. Oh, ini turunan. Turunan. Oke, keturunan. Uji titik ke F aksen X. Ingat ya, kalau tentang gradien pasti ke F aksen gitu. Ya udah, adalah X kuadrat min 2X min 3 per X min 1 kuadrat. Nah, kita uji paling gampang 0 ya. F0-nya dapat angka berapa? Berapa? Pembilangnya berapa? Kalau X-nya 0. Pembilangnya 1 bukan? F1. X-nya 0, Bisma. Iya, 0 kurang 1. X-nya 0 tahu. 0 kuadrat 0, 2 kali 0, 0. Oh iya, Ring. 0 kuadrat 0. Terus min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat 1 bukan? Enggak, pembilangnya dulu berapa? Pembilangnya. Pembilang. Oh, maaf. Kirain penyebutnya dulu. Pembilang dulu. Itu 0, 2X itu 0, 0 kurang 0, min 3. Min 3 per penyebutnya? Tadi 1. 1. Oke, jadi min 3 ya. Min. Negatif nih. Oke. Berarti kita bisa letakkan tanda min di sini nih. Oh, kalau di sini ini plus. Oke, plus. Bisa cara meletakkan min plusnya. Selang-seling ya. Oke. Bentar, Bu. Apa? Bentar, Bu. Apa? Tadi plus 2 kenapa, Bu? Yang mana? Itu di enggak, selang-seling Bisma. Selang-seling. Kalau iya, di atasnya 0 itu min, berarti kanan kirinya plus, oke? Selang-seling. Berarti masukin ke ininya ya, Bu. Kayak apa? X kan F aksen X-nya diganti 0 di substitusi. Berarti taruh di atas 0. Betul, karena kita mencari F0. 0 itu berarti di sini kan. Nah, itu di atasnya persis. Kemudian nanti kanan kirinya menyesuaikan, jadi bukan dari awalannya plus. Kenapa? Jangan, analisanya adalah dari karena kita tadi menghitung F0 itu negatif, berarti di atasnya 0 itu wilayah min, kanan kirinya selang-seling, berarti dia harus plus, di cabang harus plus, kemudian di sini min, kemudian plus lagi gitu ya. Jadi kenapa tadi saya bilang kembar harus bikin cabang, berarti cabang 2 kalau kembar 2, kalau kembar 3 cabang 3 gitu ya. Kalau kembar 4, cabangnya 4. Nah, supaya kita nggak keliru buat min plusnya. Nah, kalau sudah dapat min plusnya, ya udah plus itu naik ke sana ya. Min itu turun, ini turun lagi kan, ini naik. Nah, turun, naik. Udah dapat garis bilangan kita, berarti kita tinggal buat kesimpulan. Jadi grafik F interval apa, Bisma? Naiknya di mana aja nih? Di min 2. Yang kamu sebutin yang warna biru. Yang dari sini ya. Sebutnya biru. Yang dari sini, dari pembuat 0. Pembuat 0. Jadi min 1 X sama 3 kurang dari min 1, terus
Ini X kan kurang min 1 karena sama plusnya di kirinya. Atau X yang mana? kurang dari Ini, itu 3 ya, Bu? ini di sebelah mana? Kanan apa kiri? Ini kan kiri. Kalau kiri kurang dari, kiri itu kurang dari. Kalau kanan itu lebih dari. Oh, Bisa, oke? Nah, oh berarti ya. X lebih dari 3 gitu ya? Oke. Terus yang di cabang ini nggak ditulis, kan ada plus juga nih, Bisma. Yang mana, Bu? Cabang. Oh, Yang 3 kembar ini. Yang kembar ini kan ada plus nih. Ditulis juga apa enggak? Iya kali, Bu. Nggak usah, karena ini kan bolong tadi. Ini bolong ya. Jadi dia plus ini hanya memudahkan kita menuliskan di intervalnya itu supaya kita bisa membuat selang-selingnya. Tapi kan dia nggak punya wilayah ya, nggak punya space tuh plusnya. Jadi kita nggak bisa nulis intervalnya. Jadi kita hanya menuliskan interval yang ada wilayahnya. Oke? Nah, tinggal grafik F turun. Tadi yang min ya. Nah, minnya ada 2 wilayah ya. Udah kita tulis jadi min 1 ya kan, antara min 1 sampai 1 atau antara 1 sampai 3 kan. Nah, begitu. Karena terpisah ya ini oleh angka 1. Jadi dia kayaknya discontinue nih, terputus. Di 1. Apakah jelas, teman-teman? Atau Bu, ini kan nyambung. Kalau saya tulis kayak gini aja, Bu, boleh nggak? X itu di antara min 1 sampai 3. Kalau kayak gini doang, salah. Nah, kalau kalian tambahin koma, X tidak boleh sama dengan min, 1 ya. X tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini baru. Oke. Karena pas di 1 itu kan bolong ya, nggak ditemin ya. Oke, apakah jelas, teman-teman? Semoga paham deh. Ya, apa? Boleh. Bahas ke atas sebentar nggak Bu? Oke. Dah? Udah Bu, terima kasih Bu. Oke. Ya. Teman-teman, kemudian silakan buat kalian ngecek apakah kalian udah paham atau belum. Itu di bawah sini ada soal latihan. Silakan kalian coba ya. Nomor 1 dan 2 ini tentang gradien garis singgung dan segala macam bentuknya. Kemudian nomor 3 itu tentang kemonotonan grafik naik turun. Silahkan dicoba ya. Cuman ada 4 soal, tapi ada antinya. Oke, buat pertemuan minggu depan ya. Oke, saya